Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual. Kita percaya di dalam kasih dan kebaikan Tuhan yang melingkupi kita dimanapun kita berada saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan syukur. Dan biarlah berkat Tuhan dicurahkan dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih-Mu menyertai dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami pada pagi hari ini mau mengucap syukur, mau bersuka, mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hari ini semua karena anugerah Tuhan kita ada. Amin. Dan biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan di pagi hari ini, bahkan di dalam keseharian kita dengan Allah Roh Kudus yang kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita, Dia menyertai setiap umat-Nya. Dan sungguhkah kita terus mempercayai Tuhan sampai hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memiliki kepercayaan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai setiap kita.
Dan bukan hanya sekedar Tuhan ada, tetapi biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang yang mencari Tuhan, dia akan dipuaskan, dia akan diberkati oleh Tuhan, dia akan menemukan Tuhan dan mengalami kepuasan di dalam hati, di dalam kehidupannya ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pagi hari ini waktunya untuk kita mencari Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Biar Tuhan berjumpa pribadi dengan kita, bersekutu pribadi dengan kita, umat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layakkan kami untuk kami boleh menghampiri Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari katakan bersama-sama. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
hatiku. Sekali lagi katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Tuhan, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, Kaulah sungai kehidupanku, ya Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sembah, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang ku tinggikan namamu Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku sembah, ku tinggikan. Haleluya, hanya Tuhan Engkaulah pengharapan kami. Allah Bapa, Tuhan Yesus, kami rindu agar Engkau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allahku. Engkau Tuhan yang ku tinggikan, yang ku memuliakan namamu ya Allah, Yesus. Sungai mengalir Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ah Tuhan, betapa ku rindu menyembah-Mu, rindu hadirat-Mu Tuhan. kami perlukan. Haleluya.
biar hadirat-Mu yang memenuhi kami terus Tuhan. Terus memenuhi setiap hati kami. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan hati kami, hidup kami. Betapa kami Tuhan membutuhkan Tuhan selalu. Dan biar kerinduan hati kami terus masuk dalam hadirat. Bukan hanya saat ini saja Tuhan, namun dalam seharian kami, setiap hari dalam hidup kami. Kami terus rindu akan hadirat-Mu yang memimpin kami. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak akan sanggup Bapa. Yesus, biar kami menikmati hadirat-Mu selalu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
akan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan kami untuk menyembahmu, oh Yesus. Hasrat kami untuk menyembahmu, kerinduan kami hanya untuk menyembahmu. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang dan menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Oleh karena korban-Mu di atas kayu salib yang membuat kami dilayakkan untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Menghampiri Allah yang kudus, Allah sumber dari segala sesuatu, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Merendahkan diri kami. Ya Tuhan. Dan mau mengatakan dalam hati kami sungguh-sungguh bahwa keinginan kami, kerinduan kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ya Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau seumur hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami pagi hari. Biar Tuhan menemukan kasih akan Engkau ada tetap tinggal di dalam hidup kami. Mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang terbesar. Yaitu hidup-Mu sendiri Tuhan Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini. Biar kami buka hati kami untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. 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 Wow, luar biasa. Apa yang kita baru saja lakukan. Ini hal yang sangat dasar, tapi juga menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang gak bisa digantikan oleh apapun sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan, penyembahan, pujian yang kita lakukan pagi hari ini di hadapan Tuhan, itu adalah sumber dari kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena apa yang kita hadapi hari-hari ini tentunya tidak mudah, ya. Tentunya tidak mudah untuk kita lalui bersama-sama di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya satu hal bahwa apa yang saya ingin sharingkan pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa ada satu kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan saya beri judul apa yang saya sharingkan pagi hari ini adalah Charge Your Spiritual Life. Mengisi daya kehidupan spiritual kita. Dan sungguh kita percaya bahwa
kekuatan kita dapatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya bahwa ini hal yang menjadi bekal buat kita untuk kita terus menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan. Artinya terkoneksi dengan Tuhan, terhubung selalu dengan Tuhan. Dan banyak kali pergumulan, banyak kali persoalan di dalam kehidupan kita membuat kita putus hubungan atau putus koneksi dengan Tuhan. Kita pikir Tuhan gak ada mungkin ya. Kita pikir Tuhan jauh banget. Kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah? Mengapa Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan? Mengapa Tuhan izinkan masalah yang mungkin bertubi-tubi di dalam kehidupan kita? Dan mungkin akhirnya kita mulai bertanya di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita, di manakah Tuhan? Dan itu pertanyaan yang sangat wajar sekali. Artinya waktu zaman perjanjian lama pun ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di padang gurun, mereka berkali-kali bertanya kepada Tuhan, sedang menguji Tuhan dan menguji Musa yang memimpin bangsa itu. Di manakah Tuhan? Ya, ketika mereka kekurangan makan, mungkin ketika mereka gak ada air, mereka mulai mempertanyakan di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Dan pertanyaan itu menjadi sesuatu yang sangat relevan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di dalam masa pandemi mungkin banyak orang bertanya, adakah Tuhan? Adakah Tuhan yang berperan di dalam kehidupan saya? Adakah Tuhan yang berkuasa itu mampu menolong saya? Dan hari ini kita mau mengisi daya rohani kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Dan ayat firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pagi hari ini di dalam satu kebenaran firman Tuhan di Matius 26 ayat yang ke-40 dan 41. Matius 26 ayat 40 dan 41. Ayat yang sudah sangat populer ketika Yesus di Taman Getsemani. Beberapa waktu lalu pernah disinggung ya ayat ini, dan saya ingin mengangkat kembali ayat ini. Matius 26 ayat 40 dan 41 mengatakan demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, konteks ayat ini ketika Yesus berada di Taman Getsemani bersama dengan para murid-muridnya, Yesus berdoa di taman itu sebelum dia akhirnya disalibkan. Setelah itu ketika ia selesai berdoa, ia menemukan para muridnya tertidur dan Yesus mengatakan ayat tersebut, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jika diibaratkan kehidupan kita seperti HP, ya. Handphone, mana handphone saya? Oke. Handphone, ya HP. Kalau HP kita untuk bisa berfungsi dengan baik, maka dia setiap hari paling tidak perlu di-charge, betul ya? Perlu di-charge setiap hari supaya dia bisa aktif sepanjang hari. Jika tubuh kita diibaratkan seperti tubuh kita butuh istirahat agar bisa terus fit. Dan demikian juga roh kita, rohani kita pun butuh waktu diam, waktu bersama dengan Tuhan, waktu untuk kita berdoa agar roh kita tetap kuat. Menarik jika kita memperhatikan waktu 1 jam, kata 1 jam yang disebutkan Tuhan Yesus, seakan-akan Tuhan sedang menunjukkan waktu yang cukup untuk berdoa. Bisa lebih dari itu. Jika HP butuh dicas minimal 1 jam, ya nggak tahu HP Bapak Ibu Saudara, tapi paling nggak biasanya kita cas HP bisa semalaman gitu. 1 jam kita cas HP mungkin cukup untuk baterai itu bisa terisi penuh kembali, apalagi mungkin dengan fast charger ya. Dan akhirnya HP itu bisa digunakan dengan baik. Demikian roh kita pun memerlukan waktu me time. Ya, me time. Waktu bersendiri dengan Tuhan yang cukup. Agar kita memiliki daya dan kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan kekuatan Tuhan tentunya. Dan kalau kita lihat kepada para tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan, maka kita akan menemukan mereka orang-orang yang luar biasa memiliki waktu bersendiri dengan Tuhan. Waktu me time-nya mereka dengan Tuhan di dalam keseharian mereka. Salah satu contoh adalah Daud. Daud di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, orang yang luar biasa dipakai Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan mengatakan begini, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud memiliki me time, waktu bersendiri dengan Tuhan, waktu berduaan mungkin dengan Tuhan, dan dia menjadikan ini kekuatan dia menjalani sehari demi sehari di dalam kehidupannya. Dan contoh yang kedua mungkin Ayub. Ayub di dalam Ayub 1 ayat yang ke-5 mengatakan setiap kali
Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, mereka itu anak-anaknya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Setiap bangun pagi dia bawa korban kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Dia memiliki waktu me time dia dengan Tuhan. Dia memiliki waktu bersendirian dia dengan Tuhan. Dan disitulah dia menemukan ada kekuatan untuk dia menjalani sepanjang hari setiap harinya. Dan contoh yang ketiga di dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel orang yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Bahkan singa pun tidak bisa memakan dia ya. Daniel 6 ayat yang ke-11 mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berme time dengan Tuhan. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan yang contoh yang berikutnya dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus di dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berme time dengan Bapa di surga. Dan ini hal yang sangat mendasar, sangat mungkin sering kita dengar. Tetapi hari ini saya ingin diingatkan, kita mengingat kembali bahwa betapa pentingnya kita perlu men-charge spiritual life kita dengan waktu-waktu yang cukup untuk kita berdoa di dalam keseharian kita. Bukan hanya waktu ibadah morning prayer, bukan hanya waktu ibadah raya, tetapi di dalam kesendirian kita yang seakan-akan disengaja untuk dilakukan supaya itu menjadi sumber, menjadi kekuatan untuk kita menjalani sepanjang hari. Ya, kita perlu mengisi daya yang cukup untuk kehidupan rohani kita setiap hari. Bayangkan kalau jika HP hanya dicas selama 5 menit, apa yang terjadi? HP itu akan lowbat, betul ya? Bahkan sebentar lagi mungkin akan mati. Nah, ketika lowbat biasanya HP itu akan masuk ke dalam mode hemat baterai, gitu kan kalau bahasa Indonesia, atau baterai saving mode. Nah, biasanya di mana kemampuan HP ini akhirnya menjadi berkurang. Ya, sebentar-bentar layarnya mati gitu kan, karena lowbat. Sebentar-bentar layarnya mati dan aplikasi tidak bisa dijalankan dengan optimal karena masuk ke saving mode. Ya, mode hemat baterai, sudah lowbat baterainya, sudah lowbat HP-nya. Dan ketika kita coba gambarkan seperti HP, kekuatan daya rohani kita pun akan lemah ketika kita tidak cukup mengisi daya kekuatan rohani kita di dalam hari itu. Ketika kita tidak punya waktu untuk mengisi daya rohani kita, daya kekuatan spiritual kita yang cukup dengan Tuhan. Jadi kebanyakan karena kesibukan atau kelelahan sering menjadi alasan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak punya waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Kita nggak punya waktu me time, waktu bersendiri dengan Allah di dalam setiap hari kita. Karena saya sibuk Pak, gitu kan. Tapi perhatikan konteks ayat ini menarik sekali. Ketika Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Apa yang situasi apa yang sedang terjadi saat itu? Saat itu sudah sangat larut malam, perhatikan. Dan setelah itu mereka, sebelumnya mereka melayani sepanjang hari bersama dengan Yesus. Dan setelah melayani sepanjang hari, mereka makan perjamuan malam terakhir. Ini ya, sebelum sampai kepada waktu berdoa itu, mereka makan bersama-sama, mereka mungkin bicara panjang lebar di dalam perjamuan malam terakhir itu sebelum Yesus disalibkan. Dan setelah itu baru mereka pergi ke Bukit Zaitun. Di dalam malam yang sudah larut, kondisi mereka sudah sangat lelah, maka dicatat di dalam perikop itu mata mereka sudah berat. Tapi mengapa dengan seakan-akan dengan sengaja Yesus kok masih nanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus tahu gak kalau mereka capek? Tahu banget, karena mereka bareng-bareng dengan Tuhan Yesus panjang hari. Yesus tahu gak kalau mereka matanya berat, udah ngantuk berat? Tahu sekali. Tapi mengapa Yesus masih tanya pertanyaan ini? Mengapa engkau tidak bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu bersendiri dan berdoa dengan Tuhan.
melebihi apapun, bahkan melebihi kesibukan kita. Yesus sedang menunjukkan bahwa ini penting. Walaupun di dalam kelelahan Yesus akan mengingatkan, tapi ini penting loh, lebih dari apapun. Lebih dari kesibukan kamu, lebih dari kelelahan kamu. Sehingga Yesus akan dengan sengaja bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Udah capek Tuhan, udah seharian, udah ngantuk berat. Tapi Yesus tetap seakan-akan menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengisi daya kekuatan rohani kita. Charge your spiritual life di dalam keseharian kita. Milikilah waktu me time yang cukup bersama dengan Tuhan setiap hari. Bawalah ucapan syukur, permohonan kepada Tuhan di situ. Renungkanlah firman Tuhan di waktu-waktu itu. Yang tidak ada orang lain mungkin mengganggu. Yang tidak ada orang lain yang mungkin mendistract ketika kita bersendiri dengan Tuhan. Dan itu waktu yang terbaik, yang tidak bisa dicuri atau tidak bisa dibandingkan dengan waktu yang lain. Maka kita perlu ambil waktu yang terbaik untuk kita bersendiri dengan Tuhan setiap hari. Bahkan kalau kita dengar cerita Presiden Abraham Lincoln ya, di dalam kesibukannya yang luar biasa, mungkin kita nggak ada yang sesibuk dia di dalam kehidupan kita, sibuk beliau. Namun ia dikenal, dalam catatan dia dikenal sebagai Presiden Amerika yang tidak sehari pun melewatkan kebiasaan berdoa dan membaca Alkitabnya. Orang yang sangat sibuk. Jadi kesibukan seringkali menjadi alasan saja yang sebenarnya tidak sebenarnya nggak sebenar-benarnya sibuk. Karena orang yang sangat sibuk pun dia selalu menyempatkan waktu untuk dia memiliki me time dengan Tuhan. Dia berdoa dan membaca firman setiap hari. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 41 yang tadi saya baca di ayat Matius 26. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi sesungguhnya bukan kita yang menjaga waktu doa kita, tapi waktu doa kitalah yang menjaga hidup kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya, gitu ya. Ini kata penting digarisbawahi, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi mungkin kita pikir bahwa kita harus jaga, kita mesti memiliki waktu doa. Supaya kita perlu punya disiplin doa, betul. Tetapi sebenarnya disiplin itu malah sebaliknya akan menjaga kita di dalam kehidupan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan demi pencobaan yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Mari kita mendisiplin diri kita memiliki waktu doa yang cukup setiap hari. Karena waktu itulah yang menjaga kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh di dalam dosa, tidak jatuh di dalam kesalahan demi kesalahan yang akhirnya kita sesali. Kesibukan kita seharusnya tidak menggantikan waktu sendirian kita dengan Tuhan. Justru semakin sibuk, kita harus membutuhkan waktu lebih sering untuk berdoa dengan Tuhan. Semakin HP digunakan, lebih banyak digunakan, maka HP itu akan lebih butuh cepat untuk di-charge. Butuh cepat untuk lebih sering untuk di-charge. Sama juga ketika beban kehidupan kita, kesibukan begitu hebat, maka sebenarnya daya spiritual kita, kekuatan rohani kita perlu di-charge lebih sering. Jadi kalau sudah sibuk, bukan berarti malah menghilangkan waktu me time dengan Tuhan. Tapi ketika sibuk, maka kita harus sediakan waktu lebih banyak untuk kita berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, memiliki waktu bersendiri dengan Tuhan. Charge your spiritual life. Mari kita isi daya kehidupan rohani kita setiap hari, karena itu akan menjaga hidup kita, menjaga emosi kita, menjaga perilaku kita. Kadang seringkali kalau udah saving mode ya, sama juga ketika rohani kita sudah lemah, tidak punya kekuatan, emosi kita lebih gak stabil mungkin. Kita mungkin sudah kurang bisa mengendalikan diri kita lagi. Tetapi ketika kekuatan rohani kita cukup untuk kita menjalani sepanjang hari, maka Tuhan akan menolong kita menjalani sepanjang hari itu dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bersama dengan kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali. Saya hanya mengingatkan betapa pentingnya waktu bersendiri dengan Tuhan, yang dengan sengaja kita buat, kita mendisiplin diri kita
Bukan hanya sekedar supaya saya menjadi orang Kristen yang baik, bukan. Bukan supaya saya akhirnya disebut orang yang punya waktu doa, bukan. Tapi sebenarnya waktu-waktu doa itulah yang akan menjagai kita sepanjang hari itu. Menjagai kehidupan kita, menjagai tingkah laku kita. Ketika kita punya waktu untuk mencas spiritual life kita, mencas kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Waktu bersendiri dengan Tuhan. Kita rindukan Tuhan. Ciptakan waktu untuk kita punya waktu bersendiri dengan Tuhan. Yang mungkin tidak bisa diganggu oleh orang yang lainnya. Yang mungkin tidak ada orang lain yang bisa ganggu kita. Di waktu-waktu itulah waktu yang terbaik untuk kita bersendiri dengan Tuhan. Dan kita membutuhkan itu. Kita sangat membutuhkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami pagi hari ini. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. inilah kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah ada dalam hadiratmu. Hanya dalam-Mu Sungguh indah ada bersamamu. kami rasakan kedamaian, Engkau yang memiliki kami, ketenangan. Engkau
Engkau yang mempunyai hidup kami. Kekuatan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu indah, rencanamu yang terbaik. oh Tuhan, Masa depan Kau sediakan bagi kami yang terbaik. kami bersyukur Rancangan-Mu tak pernah gagal. Yesus yang Haleluya. terbaik. Terima Biar kami kasih. menggenapi setiap rancangan-Mu, Terima kasih Tuhan. menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Pagi hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan mungkin beberapa waktu belakangan atau beberapa waktu yang sebelumnya kita sudah kehilangan waktu me time kita dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Yang sebenarnya itu menjadi hal yang sangat penting, bahkan bagi Tuhan pun itu menjadi hal yang sangat penting, yang gak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan kesibukan kita gak bisa menggantikan itu seharusnya. Karena itu sumber, disitulah waktu untuk kita mengisi daya kekuatan kita. Seperti ketika kita setiap hari butuh tidur, untuk kita bisa bangun dengan fit, bangun dengan sehat. Demikian roh kita pun butuh waktu berdiam diri dengan Tuhan, supaya roh kita pun akhirnya menjadi fit dan sehat. Dan hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara, buat komitmen yang baru pagi hari ini. Bangun komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Bangun waktu-waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, tapi hari ini firman Tuhan berbicara buat setiap kita. Buat komitmen kembali. Buat komitmen kembali. Saya mau menyediakan waktu setiap hari, waktu yang cukup untuk saya bersendirian dengan Tuhan. Yang mungkin tidak diganggu oleh yang lainnya. Hanya saya dengan Tuhan. Ketika saya memuji Tuhan di situ, waktu-waktu untuk saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu-waktu saya memohon sesuatu kepada Tuhan. Waktu-waktu saya mendengar suara Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan. Itu waktu-waktu yang terbaik. Yang akan menjaga hidup kita. Yang akan menjaga kehidupan kita setiap hari. Tidak keluar dari rencananya. Tidak keluar dari kehendaknya. Tidak menyimpang kemana-mana. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, punya waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Waktu-waktu itulah yang akan menjaga kehidupan kita. Untuk kita boleh menggenapi setiap rencana Tuhan. Setiap kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang melihat setiap hati umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap umat-Mu pagi hari ini. Biar ada komitmen-komitmen yang baru yang kami bangun pagi hari ini. Bukan hanya waktu-waktu bersama dengan komunitas rohani, dengan umat-Mu Tuhan, tapi waktu bersama dengan Tuhan, bersendiri dengan Tuhan. Itu yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami selama ini. Masing-masing kami dengan pergumulan kami Engkau yang tahu. Dan hamba-Mu berdoa, kami dari tempat ini berdoa. Engkau sumber jawaban buat setiap pergumulan kami. Engkau sumber kekuatan di dalam kelemahan kami. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan yang baru buat setiap umat Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan mujizat bahkan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, kami terima dengan iman kami. Setiap permohonan kami percaya Tuhan menjawabnya. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk setiap kami ya Tuhan. Biar kami terus berproses dengan Tuhan. Di dalam keseharian kami, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah yang Tuhan izinkan. Biar kami membawa kami itu semua, membawa kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menolong setiap umat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka saat ini Tuhan. Apapun itu Tuhan.
Dan kami berdoa mungkin ada yang sakit, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan Engkau yang menumpangkan tangan-Mu atas mereka saat ini. Dan memberikan jamahan dan kesembuhan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Dan kami percaya, kami terima dengan iman kesembuhan yang Tuhan kerjakan buat umat-Mu yang sakit. Yang saat ini menyaksikan morning prayer pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus saat ini juga buat setiap kebutuhan-kebutuhan kami yang lainnya. Mungkin kebutuhan ekonomi. Tuhan Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia pagi hari ini. Engkau yang memberkati dan melawat bangsa kami Indonesia. Bangsa yang Engkau kasihi lebih daripada kami mengasihi bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati bangsa Indonesia. Biar kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah buat bangsa Indonesia. Biarlah anugerah keselamatan daripada Tuhan terjadi, melawat umat Tuhan, melawat gereja Tuhan, melawat setiap masyarakat di bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati khususnya di dalam pemerintahan bangsa ini ketika menghadapi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan kami terus berdoa, Tuhan berikan hikmat buat pemerintah, Tuhan berikan kemampuan buat mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk mengatasi atau menanggulangi masalah pandemi COVID di bangsa Indonesia ini. Biar pandemi ini boleh berlalu dari bangsa kami Indonesia. Dan juga Tuhan menolong masyarakat Indonesia juga memiliki kesadaran yang baik untuk kami sama-sama membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan kami berdoa buat vaksin maupun obat-obatan yang digunakan atau yang dipakai Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkatinya untuk Engkau menyembuhkan dan Engkau melalukan pandemi ini dari bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati gereja-Mu, memberkati GBI Basilia Menteng, memberkati Pastor Maya sebagai gembala sidang, memberkati setiap pengerja, setiap jemaat. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Dan bukan hanya kami diberkati, tapi Tuhan jadikan kami berkat buat orang-orang lain. Kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa berserta dengan kami. Dan bukan hanya berserta dengan kami, tapi biarlah kami terus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Dan pagi hari ini kami rindu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberkati kami, yang Tuhan berikan buat setiap kami pagi hari ini. Dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami tidak mampu hidup tanpa berkat yang menyertai kami, berkat Tuhan yang ada bersama dengan kami. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.